Halo sekarang balik lagi di Cross Culture. Gue sekarang lagi sama Mas Budi Prasetyo dari KJTI atau Kolektor Jersey Timnas Indonesia. Halo Mas Budi. Halo Mas. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, langsung aja ya. Boleh nggak dijelasin mungkin buat yang belum tahu atau belum familiar, KJTI itu apa dan apa mungkin goalnya? Oke, KJTI sendiri itu singkatannya dari Kolektor Jersey Timnas Indonesia. Nah, itu adalah kumpulan teman-teman, tadinya memang teman-teman yang punya misi sama, yaitu tadinya pengen ngumpulin jersey dari timnas-timnas zaman dulu awalnya tuh. Jadi kayak kita sering barter, kita sering jual beli, kita sama-sama istilahnya ingin ngumpulin lah. Bikin goal besarnya dulu itu pengen bikin kayak museum timnas Indonesia gitu. Jadi kayak pengen kayak di Jepang gitu kan. Di Jepang itu kan ada museum sepak bola gitu kan. Nah, kita pengen di Indonesia itu event kita waktu itu memang tidak banyak prestasinya ya, ini kayak jadi piala gitu mungkin nggak ada, tapi setidaknya ada jersey yang bisa menceritakan sejarah timnas itu. Nah itu dulu goal pertamanya itu kan, tujuan pertamanya itu. Cuman seiring berjalannya waktu, teman-teman kolektornya juga makin banyak dan kita pengen buka istilahnya KJTI seluas-luasnya. Itu misi kita jadi agak sedikit berubah. Misi yang itu tetap ada, itu tetap kita pegang dan kita pengen ada museum sepak bola. Cuman di sisi lain kita juga pengen istilahnya menginfluence atau ngajak teman-teman nih untuk beli merchandise original Timnas Indonesia, salah satu bentuk dukungan ke Timnas. Nah makanya di kita akhirnya ada campaign, selain campaign Save Our National Heritage, kita juga ada campaign yang satu orang satu jersey original Timnas Indonesia. Nah itu kita pengen ngajak seluas-luasnya. Jadi kalau dulu kita tuh segmennya emang teman-teman yang ngerti jersey, yang kolektor jersey. Nah ini kita pengen lebih luas. Jadi ketika teman-teman atau istilahnya yang baru masuk atau baru tahu ke Timnas, dia punya jersey original, event itu cuma satu, itu bisa gabung ke kita. Baik itu acara kita offline ataupun online. Itu kayak acara-acara biasanya kita kalau paling sering tuh main bola bareng. Nah, kita sering main bola bareng. Kalau dulu beberapa kali kita main bola sama legend. Legend era 80-70. Ya, malah kita ke arah yang 80-70 karena kita mikirnya legend-legend di era 80-70 itu lebih butuh diperhatikan ya. Kayak misalnya kita ketemu Om Tony Tanamal, Om Patar Tambunan, itu mereka ketika ketemu kita dan kita tahu, oh ini Om Patar ya, ini Om Tony, mereka sangat diapresiasi karena itu memang kita lebih seringnya main bolanya itu sama yang 80-70. Kalau yang istilahnya kayak eranya Rocky Putira, Bambang Widodo itu mungkin ya sesekali tapi nggak sering. Tapi kalau lebih sering memang sama yang era-era itu. Terus ada charity juga, kadang kita ada bikin lelang, lelang jersey, biasanya untuk kemanusiaan. Atau kemarin kita sama SJC ya, sama Surabaya Jersey Collector atau Jersey Community itu terakhir kita bantuin mereka untuk lelang jersey Marcelino. Marcelino yang kalau nggak salah tembus sampai berapa? Yang selebrasi duduk itu ya? Ya, yang itu dipakai untuk apa namanya? Untuk istilahnya pembangunan sebuah SD atau sekolah dasar ya, di sekolah dasar atau TK gitu di Surabaya. Oke, ini berarti kayaknya dari cerita Mas Budi dari ide awal udah jauh lebih luas sekarang. Ya. Skopnya ya, udah kemana-mana. Nah, yang saya penasaran tadi, berarti kan tadi katanya tujuannya ada dua. Satu yang menjaga heritage, sama yang kedua tadi satu orang satu jersey ori ya. Timnas Indonesia. Nah, saya penasaran nih, goal yang kedua ini kan berarti secara nggak langsung ini mungkin semacam kampanye atau encouraging orang untuk tidak beli KW gitu kan. Kalau menurut Mas Budi apa tantangannya? Kalau di Indonesia kan udah dari lama nih budaya KW, jersey KW juga banyak gitu. Apa tantangannya mungkin? Tantangan di kita mungkin mindset. Jadi mindset orang ya masih berpikiran bahwa original itu mahal. Dan original itu harus sama seperti yang dipakai pemain. Ya itu. Sementara segmen kita kan sekarang semakin meluas ya. Maksudnya apa yang disediakan oleh aparel itu lebih luas lagi sekarang dibanding dulu. Kalau dulu kan mungkin kita hanya, kalau zaman-zaman era Nike atau Adidas itu paling yang dijual hanya PI pun nggak dijual, kayaknya replika, dan itu harganya emang tinggi ya dibanding jersey KW. Jadi orang akan berpikir wah lebih baik beli KW karena lebih secara ekonomi lebih masuk akal. Kosnya lebih dikit lah. Tapi sekarang kan aparel kita tuh berani ngasih range harga dari yang 190 atau 139 malah kemarin. Erspo kan ngasih yang Cheers buat jersey Indomaret ya. Ya itu jersey Indomaret. Nah itu 139 dan itu sampai range yang paling mahal yang player isunya. Nah itu kan sebenarnya
ngasih istilahnya campaign kita didukung sama aparel bahwa memang tantangan kita yang tadinya orang-orang sulit atau dia harus mengeluarkan cost lebih banyak untuk beli yang original, akhirnya mereka akan berpikir, oh ini kita beli original. Karena memang kalau kita ngomongin hukum, kita ngomongin masalah haki ya, itu kan memang kalau originalitas kan sebenarnya secara hukum memang dijaga ya. Jadi ketika kita beli KW kan secara hukum juga melanggar hukum. Terus kalau kita ngomongin ranah agama, ada beberapa bisa dicek di Google, memang itu juga tidak bagus untuk masalah yang aturan agama gitu kan juga ada. Tapi yang jelas di sini kan kesadaran lah untuk menghidupi, paling nggak menghidupi industri atau menghidupi si aparelnya. Karena kita tahu 2 dekade terakhir, bukan 2 dekade, maksudnya 2 periode terakhir itu kan timnas dipegang oleh aparel lokal. Dan aparel lokal itu kan memang istilahnya bahasa kita kan kalau orang-orang bilangnya UMKM ya. Kalau kita belum nggak bilang UMKM sih, karena secara modal kan mereka udah lebih besar. Cuman mereka kan tetap aparel lokal dan itu perlu kita hidupi. Kenapa orang-orang kita sendiri tidak menghidupi mereka ya secara ya istilahnya kita beli jersey original, kita nyumbang untuk timnasnya juga, kita ngebantu aparelnya juga untuk berkembang. Dan kedepannya aparel lokal akan lebih banyak yang bersaing untuk bisa megang timnas Indonesia. Jadi ya kalau tantangan bilang di tantangan itu mindset ketika orang nggak mau ngeluarin lebih cost lebih, itu pertama. Yang kedua, kalau jersey yang istilahnya supporter version itu kan dia nggak mirip sama yang dipakai pemain ya. Jadi orang akan gue ngeluarin duit istilahnya murah tapi gue pengen pakai yang sama kayak yang dipakai pemain. Tapi kan sebenarnya urgensinya bukan itu. Jadi ketika lo beli original, lo ngebantu timnas nih. Tapi ketika lo beli jersey KW, ya bahasa dasarnya lo ngebantu si produsen pemalsu ini. Jadi istilahnya ya nggak bagus lah untuk industrinya, nggak bagus. Untuk secara hukumnya juga nggak bagus. Karena memang yang akan berkembang itu ya bukan timnasnya. Jadi ketika ya paling gampang gini lah, kalau kita mau kritik timnas ya, biasanya kan kalau kemarin kita kalah gitu banyak yang kritik gitu. Nah, kan ada yang bilang, wah lu udah ngelakuin apa buat timnas? Lu berani kritik, tapi ketika lu udah beli jersey original, lu bisa jadi bagian. Gua adalah orang yang nyumbangin istilahnya sedikit uang gua untuk pembiayaan timnas. Jadi di situ ya gue boleh kritik dong karena gue nyumbang untuk itu. Iya, jadi maksudnya ada sense of ownership juga gitu ya. Betul. Ke timnasnya gitu ya. Tadi Mas Budi kan sempat bilang sering kadang-kadang main bola sama pemain-pemain yang udah agak tua gitu ya. Berarti kan mereka aware ya dengan eksistensi KJTI gitu. Nah, saya penasaran sekarang gitu misalnya Expo atau PSSI, kalau mereka ada event yang berhubungan dengan jersey gitu, apakah KJTI sudah masuk dalam environment itu, misalnya ada jersey baru atau apa diundang misalnya, atau bahkan mereka lagi trial error mungkin, apakah mereka minta opini teman-teman dari kolektor juga apa gimana gitu? Oke, kalau dari teman-teman federasi sempat kemarin terakhir itu kita bantu Yayasan Bakti Sepak Bola ya. Kita ada pameran di Tangerang, kita sempat bantu. Terus yang untuk di GBK memang masih terkendala, beberapa kali kita sempat meeting sama mereka juga sama federasi, tapi masih terkendala untuk eksekusinya, karena kalau dipikir pas match day itu untuk bikin kayak museum gitu-gitu kayak eksekusinya akan crowd ya, jadi kayak mungkin agak lebih susah lah untuk mengatur sebuah museum gitu kalau pas itu. Jadi sampai sekarang sih yang di GBK belum, cuman kalau untuk misal minta pendapat dari aparel, dari era Mills sampai era Expo, hubungan kami sama aparel kebetulan masih terjalin dengan baik. Bahkan kalau kita ada istilahnya teman-teman kayak curhat kayak kita nih, misal, oh ini kok kayak gini, apa namanya? Ini customer maksudnya? Customer dari followers atau dari teman-teman kolektor gitu nanya, ini kok jahitannya miring atau apa gitu. Kita akan selalu sampaikan ke mereka, dan sambutan mereka sangat baik. Maksudnya masih mau lah mereka ngelihat, oh ini ya trial errornya masih ada. Makanya kemarin pas awal Expo masuk dengan desain baru kan itu dari dor ya, secara desain kan emang hype-nya kencang. Cuman kita balik lagi, kita ngingetin masalah quality control itu ke mereka juga, karena gimana pun quality control itu harus tetap dijaga, jangan sampai ya kayak yang sebelumnya kan revisian beberapa kali revisi ya. Jadi itu yang kita tekankan, makanya ini walaupun agak lama istilahnya penyiapannya, kita berharapnya ya kontrol kualitinya atau kualitas kontrolnya itu benar-benar bagus, itu aja sih. Jadi kalau untuk masalah ketika ada launching atau ketika ada misal
jersey ini, misalnya ini jersey ini, terus kita minta kayak data, ini filosofinya apa sih, ini ceritanya apa sih, mereka selalu bantu. Kayak misal yang kemarin yang paling baru, pas viral yang anak kecil dilempar jersey sama Marcelino. Nah itu mereka juga nanyain ke kita, Mas bisa bantu nyari kontak si keluarganya. Mereka ini siapa? Expo-nya? Oh, oke. Mereka ada inisiatif untuk gimana kalau kita kasih aja anaknya. Gitu. Nah mungkin dalam waktu dekat akan kejadian lah, itu akan dikasih sama Expo. Jadi mereka aware lah dengan isu-isu yang kayak gitu. Jadi bukannya nggak dengar, cuman mereka mau memperbaiki komunikasi, karena di era sebelumnya kan ketika ada kritik mereka berkomunikasi kan komunikasinya jadi salah. Jadi sekarang mereka lebih baik nahan untuk berkomunikasi, mereka berkomunikasi lewat komunitas, mereka berkomunikasi lewat istilahnya kayak konten kreator. Jadi ketika ada kritikan atau apa, dibantulah untuk menjelaskan ke publik, karena mereka ya itu lagi, mereka takut ketika mereka menjawab itu malah jadi salah gitu. Jadi blunder kayak sebelum-sebelumnya gitu. Iya. Mumpung lagi ngomongin Expo nih, kalau dari Mas Budi ada feedback nggak atau catatan jersey Expo yang baru ini? Biarpun kita mungkin kalau di lapangan kita baru lihat 2 match kan, baru yang merah aja, kiper baru pertama yang coklat, kedua yang kuning. Si Ole sempat pakai long sleeve 1 babak gitu. Tapi sejauh ini gimana tanggapan Mas Budi buat jersey desain baru Expo? Oke, kalau yang salah desain barunya, kalau secara tampilan itu tadi hampir 90% sama atau ya 90% orang itu suka. Jadi emang secara desain hype-nya tinggi ya, dan memang bagus secara desain. Cuma itu balik lagi quality control-nya memang sempat di PO-an yang pertama ya, maksudnya di awal-awal launching itu ada beberapa yang memang istilahnya ada defect lah, ada beberapa yang istilahnya kayak miring atau nggak simetris dan macam-macamnya itu ya, itu juga sudah ditampung, dan kita berharapnya kedepannya akan lebih baik secara kualitas. Itu yang dihadapin yang pertama kemarin secara desain. Terus yang lengan panjang kemarin dipakai juga kemarin kalau nggak salah yang Orat Mangun juga sempat mau pakai ya di match kedua. Ya, Orat Mangun sama Ole itu sempat mau pakai, tapi nggak tahu pas matchnya akhirnya pakai lengan pendek, itu nggak tahu. Nah terus kesan yang setelah pakai ini sebenarnya agak sedikit istilahnya ada kesan lebih berat ya. Bahannya dibanding yang sebelumnya. Mungkin makanya dibanding yang Expo yang sebelumnya yang itu cenderung lebih ringan malah. Makanya mungkin pas itu yang juga jadi revisi pas awal-awal muncul itu kan tadinya memang depan belakang mau jacquard kayak gini semua ya. Cuman pada akhirnya di belakang dibikin mesh. Mungkin karena itu ya. Ini yang feedback dari Kluivert ya? Betul. Iya. Jadi mungkin itu juga yang akhirnya direvisi juga jadi lebih ringan lah. Jadi walaupun agak lebih berat, tapi nggak tahu ya kalau ketika dipakai pemain kan kita nggak tahu, karena gimana pun jersey timnas apalagi player isu itu kan urgensi dipakai pemain ketika main. Ketika pemain itu nyaman dan memang ringan-ringan aja ya nggak masalah sih. Cuma kalau kita yang awam memang sedikit bahannya agak lebih berat sih dibanding sebelumnya. Nah ini kan saya berasumsi Mas Budi mungkin udah mulai koleksi jersey timnas sudah dari lama ya. Kalau boleh tahu gitu, apa rasa perbedaannya mungkin ya berapa tahun terakhir kan jersey juga besar sekali di Indonesia. Tapi mungkin apa bedanya ketika jersey timnas itu dipegang aparel lokal sama pas aparel luar gitu? Apa yang paling kerasa bedanya? Mungkin sebagai kolektor itu apa yang paling kerasa? Kalau sebagai kolektor yang paling kerasa itu quality controlnya. R&D-nya gitu-gitu memang kerasa. Aparel yang berpengalaman sama yang memang baru mulai atau pasti ada miss-nya lah. Kayak kita ngomongin yang sebelumnya ya, kayak Nike pindah ke Mills ya. Karena Mills itu kan di awal-awal pun ada masalah ya, masalah bid copot, masalah pemilihan logo yang dia pakai TPU, terus setelah 2-3 kali cuci juga hancur. Terus Expo melakukan hal yang sama di periode pertamanya juga pakai bahan TPU dan hancur gitu-gitu. Terus beberapa revisian gitu ya. Dia itu memperlihatkan sih gimana pun aparel besar, aparel luar itu punya mungkin secara cost untuk R&D-nya, terus mereka untuk produksian, development-nya itu gitu, mereka lebih besar ya. Jadi ketika quality control keluar dari pabrik itu benar-benar emang istilahnya jarang yang ada cacat ya Mas. Kalau ada cacat dikit pun pasti langsung dibuang kan kalau aparel besar. Karena mereka udah tidak lagi berpikir, apalagi sponsorin timnas Indonesia ya, itu bisa dibilang kalau
dulu anak-anak bilang kan Nike gitu itu buang duit. Jadi kayak dia produksi untuk timnas, jualan itu belum tentu untung, tapi secara istilahnya hype, secara branding, nah itu mereka dapat. Nah itu jadi kayak gitu. Jadi mungkin kedepannya ya aparat lokal memang harus ngejar itu sih, ngejar gimana ketika barang itu udah keluar dari pabrik dijual umum itu tidak ada lagi kayak cacat produksi atau misalnya kesalahan miss walaupun itu sedikit, karena kalau kita tahu aparel besar itu kan walaupun istilahnya miring atau apa itu jarang lah maksudnya kayak gitu. Nah kayak gitu yang harus memang benar-benar diperhatiin. Kalau perihal availability atau akses gimana? Mana yang lebih gampang pas era dulu sebelum dipegang aparel lokal sama sekarang kalau mau beli gitu, orang awal mau beli jersey lebih gampang gimana? Kalau dibilang lebih gampang, yang dulu secara ini ya, availabilitas si tokonya memang dia ada banyak nih tokonya, misalnya hampir di seluruh Indonesia kan kayak Nike gitu-gitu hampir ada lah di mall-mall gitu. Cuman yang jadi masalah kan waktu itu memang yang dijual hanya replikanya ya. Player issue itu tidak pernah dijual. Jadi sama Nike pun player issue itu tidak pernah diproduksi lebih dari produksi yang untuk timnas. Jadi sisanya mereka tidak akan pernah menjual di luar itu gitu. Dan tapi kalau sekarang kan kita ngomongin aparel lokal, ya memang Mills kemarin sempat beberapa di luar kota juga lah, dan itu udah ada teman-teman udah bisa beli dari PI sampai supporter version, jadi semua varian jersey-nya bahkan kiper itu tersedia gitu. Nah itu lebih gampang sekarang. Kalau dulu itu kiper susah, kiper player issue itu tidak dijual umum. Kalau setelah Mills terus Erspo, nah itu dijual. Cuman yang jadi kendala Erspo ini kan sekarang mereka belum bisa menjangkau yang lingkar lebih jauh lah. Misal kayak saya di Sorong ya, kebetulan sekarang tugas di Sorong. Nah itu untuk dapat jersey Erspo itu susah. Nah mungkin dengan kerjasama, kita berharap dengan kerjasama dengan Indomaret itu akan lebih gampang gitu. Gitu. Dan sekarang kan mungkin beberapa tahun terakhir juga udah lebih umum orang beli dari marketplace, dari internet gitu. Itu ngebantu nggak? Mungkin kalau era dulu kan orang lebih umum ke toko langsung gitu. Nah itu sangat membantu sih. Jadi teman-teman yang di luar daerah bisa pakai opsi itu untuk beli. Gitu. Walaupun bisa dibilang kos kirimnya itu agak lebih tinggi ya. Tapi mereka ada opsi lah untuk itu. Kalau dulu kan memang harus di store-nya ya. Di store Nike-nya gitu-gitu. Kalau sekarang memang marketplace itu sangat membantu untuk pembelian, apalagi banyak diskon-diskon gitulah. Iya. Sangat-sangat terbantu lah teman-teman yang di luar daerah tuh khususnya. Karena ya gimana pun timnas Indonesia nggak cuma Jawa, nggak cuma Jabodetabek kan, tapi timnas Indonesia kan dimiliki sama semua dari Sabang sampai Merauke itu sih. Yang penting ketika akses penjualannya bisa dijangkau dari Sabang sampai Merauke itu. Nah saya pengen nanya nih, untuk jersey timnas ini kan mungkin beberapa ada yang rare atau mungkin bahkan match worn gitu-gitu. Ini dapatnya gimana? Approach-nya gimana gitu? Dan kebanyakan memang pemain era-era 90 itu nggak aware dengan jersinya. Jadi memang kadang dikasih ke supporter, kadang dikasih ke istilahnya siapa? Ke saudaranya. Bahkan kalau kita tanya ke mereka rata-rata udah nggak megang. Kecuali Mas BP ya, Mas BP itu masih rapi. Mereka agak rapi, Mas BP, Mas Firman. Hamka itu agak masih megang. Agung. Jadi udah nggak tahu ya, udah dijual, udah pindah berapa tangan gitu ya? Ya, ini nggak tahu. Bahkan ada yang dulu Mas Fernando Barat itu sempat cerita, dia pernah kan di timnas juga. Dia ngasih ke orang jersinya untuk dijaga, tapi nggak lama dijual. Waduh. Nah itu dia juga lah, kalau kayak gitu mah dari awal gue yang nyimpen gitu. Kayak Mas Budi Sudarsono juga itu dia ngasih temennya jersey ini buat dijaga, tiba-tiba dijual gitu. Itu juga ada. Jadi kayak memang pada saat itu nggak se-aware sekarang ya. Tapi kalau sekarang ya kayak yang Aples, rata-rata yang Aples, Tecuari, terus ada beberapa nih yang Piala Asia itu dapat dari Mang Aplesnya sendiri. Jadi, gitu. Dia menyimpan tuh masih satu koper itu. Kemarin ada temen akhirnya tahu lah kalau dia masih nyimpan satu koper. Dari Aplesnya nggak tembus. Akhirnya dari istrinya. Dari istrinya dia, oh ini ada value-nya Mas, ada harganya, ya udah kita tebus harganya, dapat lah. Gitu. Oh gitu, wah menarik ya. Jadi nggak selalu langsung dengan pemainnya ya. Betul. Bahkan ada yang Mikasa biru tadi yang menarik ini, yang Mikasa biru ini dapatnya malah dari tukang bendera keliling. Gimana? Coba boleh diambil sekalian Mas. Ini dari tukang bendera keliling. Gimana ceritanya itu? Jadi ada teman di Kudus.
dia ngefoto dulu, ngubungin saya kan, ngefoto dia foto. Mas Bud, ini jersey pernah dipakai nggak? Kok Mikasanya warna biru gitu. Oke. Terus saya tanya dulu ya ke Bang Aples, nanya ke Bang Aples, dia punya juga ternyata. Iya itu kita dibagi itu pernah uji coba. Tapi saya lupa lawan apa. Nah akhirnya ya udah sikat aja, panggil aja abangnya, kita kasih uang aja gitu. Maksudnya kayak dia mau lah pasti kan dikasih. Karena kan abang-abang jual bendera gitu kan. Dapat lah sama teman di Kudus, ya udah kirim ke Jakarta, Mas tolong diverifikasi karena ketika dapat kita kan nggak bisa langsung bilang itu match worn atau itu dipakai atau gimana. Kita nggak bisa bilang, kita harus tahu dulu ini detailnya, minimal detail bajunya ini original apa enggak itu dulu kan. Kalau verifikasi gitu biasanya verifikasi ke siapa? Ke pemainnya atau ke federasi atau ke siapa? Kalau selama ini KJTI ya paling ke saya sih, lebih ke saya. Teman-teman di istilahnya di KJTI kan ada teman-teman yang udah senior lah, yang udah paham lah ini jersey. Minimal originalnya itu dulu. Kalau originalnya udah, baru kita ngomongin ini match worn atau enggak gitu. Oke. Nah, jadi pas nyampe ke Jakarta kita cek, memang original Mikasa. Terus yang kedua, ini nih yang jadi khas zaman-zaman dulu. Apa itu? Dia name set-nya itu bukan istilahnya kalau dibilang sublim langsung gitu enggak juga. Jadi dia pakai cat gesut itu ya, rubber gesut. Kayak kalau dulu tuh era-era 90-an kalau ingat bendera baju-baju partai. Dia yang di kayak mesin press gitu yang ditaruh terus pakai cat diginiin. Yang diseret gitu. Nah, itu rata-rata pakai gitu. Nah, ini dia pakai itu, sistem itu. Jadi dia kayak disablim padahal nggak disablim. Tapi memang dari itu. Jadi dari cat. Jadi catnya ini masih ketinggalan dan sisa warna catnya ini. Tadinya dia pasti tebel tapi terkelupas lama-lama gitu. Nah, tadinya ini kita mikir cuman disiapin untuk timnas karena kita nggak pernah pakai kan, nggak pernah lihat pakai. Cuman dari keterangan Bang Aples pernah dipakai kok itu. Pernah dipakai? Dia yakin pernah dipakai. Nah, terus pas kemarin acara terakhir di Jogja, saya kan ada ngisi di Bayu ya, di Jogja. Di Jogja, ini kita tampilin lah jersey ini jadi salah satu yang kita pamerin. Bang Fernand Huta Barat tuh ada komentar, wah ini jersey yang pakai lawan Persija nih. Gitu. Lawan Persija. Ya, jadi sebelum SEA Games 97 ini dipakai lawan Persija. Di tahun yang sama? Di tahun yang sama, di 97 sebelum SEA Games dipakai lawan Persija dan menang 2-1. Yang ngegolnya Roni Wabia sama Widodo Cahyono Putra. Cuma itu ada nggak? Ada dokumentasinya nggak? Fotonya ada nggak? Kalau fotonya nggak ada ya? Cuman Bang Fernand inget banget karena posisi itu dia ngegolin 1. Jadi 2-1 itu Widodo sama Roni Wabia dia 1 gol. Yang Persijanya dia yang ngegolin. Dan sempat masuk headline koran kalau kata dia. Tapi clippingnya itu belum tahu. Nah itu baru kita tahu kalau memang jersey-nya akhirnya dipakai. Saya malah yang jadi penasaran itu si tukang bendera dapatnya dari mana ya? Ya itu karena pemain itu dulu nggak aware sama sekali. Jadi kadang dikasih, kadang dilempar ke penonton. Atau dia dapat kenalan misal ex-kidman timnas gitu-gitu. Oke. Ini bendera. Terus ada lagi yang dulu dapat di Solo sih, ada teman ya di Solo. Itu dia dapat dari bapak-bapak yang datang buat beli jersey KW malah. Sebentar, ada di sini nggak jersey? Nggak ada? Nggak ada, tapi modelnya sama kayak yang bentar, Home Ghazali mana ya? Di atas. Oh ini dia. Boleh, boleh saya pegang. Kayak gini nih. Jadi yang model Ghazali ini itu aparel lokal pertama yang dipakai timnas Indonesia di Piala Asia. Ini aparel lokal pertama. Tadi gimana ceritanya bapak-bapak? Jadi bapak-bapak itu beli, istilahnya beli jersey. Dia pengen di toko, misalnya jersey kayak jersey KW vendor gitulah. Nah dia datang ke toko itu, dia tanya, kira-kira jersey saya ini bisa dapat berapa baju? Akhirnya sama teman itu akhirnya ditukar. Wah ini, dia nanya juga tuh, sempat nge-DM saya tuh nanya, Mas ini match worn nggak ya? Ghazali ya, terus dijahit gini-gini, terus iya tuh match worn tuh. Terus aku berapa kira-kira? Aku ya kalau waktu itu era-era itu masih 3 jutaan ya. 3 jutaan mungkin bisa tembus kok gitu. Oh ya udah Mas, terima kasih. Terus nggak lama baru dia cerita kalau dia ada bapak-bapak datang sama dia ditukar sama jersey multisport ya. Timnas Eropa itu kalau nggak salah dikasih 5 biji. Sama dia. Gitu. Jadi memang random aja orang-orang random. Itu tahun berapa Mas transaksi itu? Ingat ya? Itu tahun 2016. 16, Kalau sekarang ini kira-kira value-nya berapa estimasi? Value-nya terakhir
udah ke Bimo ya kemarin ya, gue nggak boleh ngomong lagi. Kemarin ada dobelan, saya punya Aples dari Bang Aples langsung itu dapat yang kayak gini juga. Ini saya makanya nyimpan yang Alexander Pulalo. Ya. Udah nyentuh 2 digit belum? Udah digit ya. Udah nyampe ya? Udah nyampe Oke, iya. Oke, ini kalau dari koleksi jersey timnas Mas Budi ada nggak yang mungkin ada cerita unik atau mungkin dapatnya susah atau apa? Boleh nggak ada yang di-share? Yang itu sih paling Mas. Yang mana? Oh, boleh. Nggak apa nih, gue berdiri. Boleh, silakan. Oke, ini jersey timnas Indonesia di Piala Dunia U20 1979. Oke. Ya, ini waktu itu kita dipakai 2 kali sebenarnya jersey ini. Dipakai lawan Argentina, yang kedua match terakhir itu lawan Yugoslavia. Oke. Match terakhir lawan Yugoslavia. Kalau yang lawan Polandianya kita pakai away yang warna putih. Oke. Nah ini pertama nemunya dulu di eBay, nggak sengaja. Jadi temen nggak sengaja nge-share lah ke grup kita waktu itu. Ke grup KJTI. Ada jersey timnas tapi namesetnya warna biru. Oke. Warna biru terus blue drew gitu kan. Ini kita pernah pakai nggak sih gitu. Terus akhirnya kita search, kita cari resortnya, emang pernah dipakai ternyata di Piala Dunia Omiya ya di Jepang itu 1979. Oke. Nah, kita pernah memakai di Piala Dunia U20 itu, waktu itu kita kontak orangnya. Sebenarnya yang ngembaliin ke sini sebenarnya Mas Ardi waktu itu ya. Oke. Karena memang akhirnya dia yang kontakkan, karena dia yang punya PayPal dan macam-macamnya lah, dia yang tahu. Penjualnya orang Indonesia bukan? Bukan. Oh, bukan. Penjualnya orang sebenarnya keturunan Yugoslavia, jadi ditukar sama pemain timnas Yugoslavia waktu itu di match terakhir. Oke. Ditukar sama dia, dan setelah ditukar itu sama anaknya disimpan. Jadi disimpan dan negara Yugoslavia pecah, dia akhirnya pindah ke Kroasia tuh. Jadi ketika dia nawarin di eBay itu dia ada di Kroasia posisinya. Jadi waktu itu kita coba kembaliin dan sempat dia ada di Inggris, di posnya Inggris ya. Itu sempat hampir 1 tahunan terkendala di sana sampai akhirnya bisa masuk ke Indonesia. Oke. Wah, oke. Jadi memang kita mulangin dari sana. Dan ada satu lagi sih sebenarnya jersey yang dipakai timnas Indonesia lawan Pele. Tahunnya lupa, tapi ada itu dipegang sama kolektor Brazil. Dia kolektor jersey Pele ya. Dia memang koleksi jersey Pele. Oh gitu. Jadi ternyata ada satu jersey timnas Indonesia yang ada di sana. Nah itu sampai sekarang belum ada. Itu apa hasil barter gitu maksudnya mungkin? Dia bisa dapat pemain tukeran ya? Pele tukeran baju sama pemain kita juga. Ya itu banyak baju kita yang ada di luar negeri sebenarnya. Ada Berjo Sugiantoro, itu ada yang di Brazil, kolektor Brazil. Kalau nggak salah dia kebawa sama pemain Brazil yang main di Persebaya lah waktu itu. Jadi sempat dikasih sama Bejo. Itu Mikasa Uwe ada di sana. Oke. Itu juga. Jadi macam-macam ya, maksudnya bukan cuma jersey swap after game, tapi ada juga yang mungkin pemain asing main di Indonesia. Main di kita gitu. Iya. Bukan kalau kenal Bang Effendi Mahmud, itu dia pegang jersey Ronaldo yang dipakai pas lawan Presma Manado ya. Ronaldo Butak. Oh, R9. Yang dia masih di PSV kalau nggak salah. Oh, iya. Itu pas dia lagi duduk di bangku cadangan, jersey itu yang dipakai. Oke. Dia pegang kayak gitu. Jadi itu ada satu yang di Brazil itu belum bisa kita balikin, karena kalau kita mau balikin dia maunya ada beberapa jersey Pele yang harus kita tebus juga. Wah, dia jualnya paketan. Itu masih ada tuh di Brazil sampai sekarang. Oke. Sama jersey Persebaya juga ada di sana. Dia juga punya, nggak tahu dia dapat resortnya dari mana, tapi ada Persebaya tuh yang garis-garis era-era 70-80. Oke. Nah terus kalau dari teman-teman KJTI masih ada yang dicari nggak? Ada nggak jersey timnas Indonesia yang masih diincar gitu? Mungkin kalau mau bikin exhibition one day biar makin lengkap gitu kan? Masih ada nggak yang dicari-cari? Kalau yang dicari sih kita kan memang kita harus sampai sekarang ini baru bisa ngurutin era 90-an ya 80 akhir lah. Mungkin 88, 87, 86 itu masih bisa kita urutin. Tapi masih banyak yang kosong, bolong ya. Yang bolong. Nah kalau kita ngomongin maunya ya pengennya urut semua, tapi kan kita nggak tahu tuh bajunya di mana. Jadi kalau dari saya sebagai kolektor sekarang sih lebih santai ketika ada misal yang tiba-tiba nawarin atau tiba-tiba nemu di mana gitu. Nah kita akan coba untuk ngembaliin, maksudnya untuk narik itu untuk bisa kita masukin ke KJTI. Tapi kalau misal
Mungkin ditanya tahun berapa yang masih jadi istilahnya kita kejar, ya masih banyak tahun yang bolong sih. Oke, dan saya juga penasaran nih, karena sekarang kan mungkin dengan jersey timnas semakin populer gitu, istilahnya saingan yang mau beli juga banyak mungkin. Kan bukan cuma KJT aja kan, mungkin Ya, banyak konten creator yang juga mau beli gitu. Betul. Itu kalau kasus seperti itu, gimana tuh? Apakah kalian emang ngobrol aja, gitu, ini kita butuh ini buat exhibition nih? Kita nggak bisa memaksakan untuk orang tidak membeli itu sih, karena Oke. gimana pun kadang penjualnya dia akan milih yang membeli lebih mahal kan, Betul. pasti. Nah, cuman di situ treatment kita paling kita akan ngedekatin si konten kreatornya untuk kolaborasi. Gimana pun kalau sekarang ranahnya udah kolaborasi, karena mesti kita kan bikin museum timnasnya itu ya bareng-bareng gitu. Nggak cuma satu kolektor atau dua kolektor gitu. Ya mungkin dia bisa konten di sana atau apa gitu kan ya. Jadi nanti ada feedbacknya, mungkin kita misal jersey-nya kita pinjam, nanti ada istilahnya ya bukan fee ya, lebih kayak penghargaan ke dia. Misal kita kasih sesuatu yang bikin dia happy lah, atau tukar konten dan macam-macam banyak. Kayak misal Mas Ganindra Bimo kan sekarang ini lagi naik-naiknya, dan dia memang sekarang fokus jersey timnas. Oh, lagi rajin. Dan itu pun dia maunya yang match one ya, match one sama PI, dia nggak mau yang template dan macamnya. Dia maunya, maunya PI, gue maunya match one gitu. Nah, itu pun pas misal saya ada baju terus saya ngelepas ke dia, itu ada kontrak tidak langsung, saya akan ngomong kalau nanti kalau KJTI butuh untuk pameran, pinjam ya Bang. Itu pasti saya omong ketika ada yang mengadopsi jersey dari saya, itu pasti saya akan selalu bilang itu. Karena kita nggak tahu ya nanti ketika kita ngurutin jersey, misal di saya ternyata ketinggalan di Jogja atau di mana, nah kita pasti butuh. Iya, oke. Kalau dari koleksi Mas Budi, ada yang favorit nggak? Entah favorit karena ceritanya, atau upaya mendapatkannya, atau mungkin hanya karena desainnya? Ada nggak? Kalau desain, kalau favorit sebenarnya ada satu sih yang banyak. Kemarin Mas Bimo juga sempat godain ya. Oh, yang mana nih? Ini sebenarnya. Ini nggak dipakai Rocky ya, posisinya dia hanya match issue. Jadi ini tahun berapa ini? Ini 2000 Piala Asia di Lebanon. Oh, oke. Jadi timnas waktu itu dibawain dua style ya. Jadi yang lengan pendek sama lengan panjang. Tapi pas nyampe di sana ini yang dipakai yang lengan panjangnya, yang lengan pendeknya aja. Oh, karena gitu. pemain merasa ini jersey timnas terberat yang pernah dipakai. Anget ya, iya. Padahal waktu itu disiapkan karena kita tahu Lebanon kan dingin ya. Jadi dipikirnya ini akan berguna ketika udara dingin, tapi ternyata ini ketika dipakai berat. Akhirnya nggak dipakai dan akhirnya dibawa sendiri sama pemainnya. Nah, kalau ini kenapa jadi favorit? Karena ini secara emosional deket sama Bang Rocky, karena ini juga dulu jadi pas awal-awal. Apakah dapatnya langsung dari Bang Rocky? Enggak juga. Dari Edwin Setiadinata. Nah, pertama ketemu Bang Rocky, terus dia lihat jersey ini, dia langsung, ini jersey saya itu yang dipakai. Walaupun sebenarnya ini nggak dipakai sama dia, karena yang dipakai lengan pendek, tapi dia merasa, ini jersey yang paling berat nih, ceritanya gini-gini. Dan di situlah juga Bang Rocky juga salah satu istilahnya foundernya KJTI lah. Di pertemuan awal-awal KJTI itu dia yang salah satu yang bilang, kenapa kalian nggak bikin aja kayak komunitas kalian ada loh. Istilahnya ternyata ada loh yang ngumpulin jersey timnas yang jelek-jelek kayak gini tapi masih dikumpulin gitu. Bahasa dia kan kayak gitu. Tapi ya itu dari awal itulah. Makanya deket dari pas kalau kita ngomongin 18 Maret dari jadinya KJTI, dan di situ ada Bang Rocky. Dia salah satu orang pertama yang pemain timnas yang pertama aware bahwa KJTI itu ada. Gitu. Ada orang-orang gila yang koleksi jersey timnas. Malah dia salah satu yang encourage ya. Betul. Oke. Secara kedekatan. Karena sampai sekarang belum dapat baju dia yang match one-nya dia, benar-benar match one-nya dia belum dapat sih sampai sekarang. Makanya itu mungkin yang jadi PR juga. Kalau dia ngomong sih, ya coba datang aja ke Ambon gitu, atau ke Maluku ke tempat dia. Dia bahkan nggak inget ya, dia ngasih ke siapa aja ya? Kalau kata dia kasih ke saudara-saudara, tapi pas saya minta lagi katanya, nggak dijual itu, kenang-kenangan dari Bung Rocky gitu. Jadi rata-rata kayak gitu. Tapi sampai sekarang, bahkan kemarin kita ngomong, jadi Bang, kita beliin tiket, kita pulang ke sana lah kita cari gitu. Tapi sampai sekarang belum ini sih. Oke. Jadi itulah. Kalau sekarang kan ada orang suka bilang kadang semua ada harganya gitu kan. Nah, saya penasaran kalau koleksi Mas Budi ini ada nggak yang tidak mungkin dilepas gitu? Nggak tidak mungkin dilepas ya, itu tadi paling. Itu yang long sleeve Bang Rocky itu. Oke. Sisanya berarti masih tergantung penawaran ya? Kesepakatan dan tergantung dapat double apa enggak. Oke. Iya. Tapi ada yang lucu adalah ketika ini ada satu nih yang lucu nih. Nah, ini
Kenapa ini lucu? Silakan, kalau Anda salah satu penggemar tim Eropa pasti ada yang aneh dengan jersey ini. Kayak Ya, secara detail memang ini seperti jersey MU, jersey Arsenal di eranya ya. oh ininya ya. Ya, cuman ini ya itu lagi, balik lagi kalau bahasa teman-teman kolektor Nike tembak. Jadi jersey vendor yang dibikin oleh federasi. Jadi jersey federasi ini istilahnya ngasih penunjukan langsung buat lu bikinin jersey Nike dong. Tapi bukan di Nike. Tapi gue udah dapet lisensi dari Nike untuk jersey itu dipakai timnas. Oke. Jadi iya bingung itu istilahnya berarti resmi Nike atau bukan gitu ya? Ya, karena Nike kalau ditanya waktu itu pernah ketemu sama Mas Rawindra yang istilahnya marketing Nike di sini lah. Itu dia selalu ngomong Nike itu bekerja sama secara tertulis sama timnas ini di 2006. Dan desain pertama yang dikasih itu 2007. Yang ini kandang kita, yang Piala Asia. Jadi dia tidak mengakui sebelum itu. Tapi secara lisensi Nike memperbolehkan timnas bikin dan dipakai sama timnas, tapi tidak diperjualbelikan. Jadi memang ini cuma dipakai sama timnas. Pertanyaan saya adalah tadi kan katanya Nike ngasih lisensi gitu kan? Bukan lisensi sih, kayaknya lebih kayak mengizinkan. Boleh lah gitu. Oke. Secara tertulis tidak ada. Tapi berarti dari pihak Nike-nya tidak ada yang ikutan QC berarti kan? Mereka tidak tahu apa-apa gitu jadinya gimana? Oke. Dan jersey ini balik lagi dibikin kayaknya era-era Bambang Sucipto dan ini di tempat Bambang Sucipto juga. Tapi mereka Nike tag-nya ini aja mungkin yang memang dari Nike ya. Gila, ini kalau buat kolektor bingung banget ya. Bingung kayak ini Nike beneran apa bukan? Ya makanya kayak KW tapi dipakai timnas gimana tuh? KW dipakai timnas. Iya betul. Ya kalau secara hukum ya mungkin, tapi nggak meniru juga. Istilahnya ya dia meniru desain yang tahun 2001, 2002 ya. Desain ini era 2002, 2003 lah ya. Pas zaman Arsenal nggak kalah itulah. Oke, aku pengen nanya Mas Budi. Ini kalau yang seperti ini gitu kan, ini kan mungkin apa ya? Bukan resmi Nike, tapi juga mungkin ini rare. Ya. Value-nya apakah malah jadi lebih tinggi? Biarpun ini bukan resmi Nike. Iya, value-nya lebih tinggi karena dia dipakai pemain Indonesia dan waktu itu tidak dijual bebas. Jadi orang tidak bisa dapat jersey ini akses, event itu teamwear, itu template itu nggak bisa diakses. Berarti ini dapatnya dari pemainnya langsung nggak? Dari waktu itu dapat dari teman di Bandung sini. Oke. Seru ya. Mungkin terakhir mungkin buat Mas Budi sebagai perwakilan dari KJTI, apa nih harapannya buat dunia perjersian timnas Indonesia ke depannya? Apa yang kan tadi ada 2 gol itu, mungkin 2 gol itu masih kita on the way ke sana, tapi ada apa lagi nggak yang ingin Mas Budi lihat gitu? Kalau yang pengen kita lihat ya goals besarnya kan tadi bikin museum bisa di GBK ya, kita sih pengennya ada di GBK dan itu bisa orang datang ke stadion itu bukan cuma nonton bola tapi bisa lihat memorabilia kayak misal di tim-tim Eropa atau di Jepang mungkin itu kan ada federasi bikin museum sepak bola. Kita pengennya ada, kalau rencana besar atau ide besarnya itu. Tapi untuk sementara ini kita memang bisa dibilang kayak pameran keliling ya. Jadi masih kayak swasta terus yang ngajak kita untuk bikin itu. Bahkan federasi pun ngajak itu pun di luar GBK ya. Kalau pengen rencana besarnya itu. Terus yang rencana masih kita jalankan dan itu kita pengen ya itu tadi kita campaign kita 1 orang 1 jersey original timnas Indonesia itu. Kita ngedukung timnas secara langsung dalam bentuk pembelian jersey original itu. Dan kalau nggak salah kemarin kan juga Pak Erick Thohir bilang kalau pendapatan jersey lumayan tinggi ya. Yang sekarang ini. Yang ini kan lumayan tinggi dan itu membantu timnas. Jadi dengan itu kan kita bisa support, salah satu support kita mungkin tidak bisa datang langsung ke stadion tapi bisa beli merchandise originalnya, baik itu jaket, jersey atau apapun itu, yang penting original dari aparel yang megang timnas lah ya, itu bisa jadi istilahnya salah satu support kita. Nah, kita pengennya merangkul lebih banyak orang lagi untuk sadar itu. Ya kalau untuk yang jangka pendeknya ya teman-teman konten kreator besar dulu lah. Atau stasiun-stasiun TV atau apapun yang punya program acara olahraga khususnya untuk timnas,
seyogianya pakai original gitu. Oh, Jadi oke. ketika orang nonton itu nggak ada lagi debatable, wah ini stasiun TV ini kok pakai KW gitu-gitu, nggak ada lagi kayak gitu lah. Maksudnya Oke. sayang. Iya, Dia iya. punya istilahnya dia punya jaringan besar untuk menginfluence banyak orang, tapi dia malah pakai KW gitu. Iya, iya. Sayang. Jadi itu sih paling katanya konten kreator kita ajak bareng-bareng untuk campaign pembelian jersey original. Terus yang kedepannya ya itu tadi, banyak orang sadar bahwa memang kita perlu menghidupi, apalagi aparel lokal kita yang megang timnas kita, ya kita perlu hidupi dengan cara membeli jersey originalnya, itu sih. Oke, makasih banyak Mas Budi buat waktunya. Sama-sama.